itu besok saya nggak datang lagi. Karena dia banyak nyumbang. Kalau saya begitu cara belajar enggak. Kalau bagus katakan bagus, kalau enggak katakan enggak. Mentang-mentang dia anak orang kaya, enggak ada nepotisme di situ. Bahaya, ikhwan. Kalau udah kaya banyak duit, jadi si paling magom. Kalau masalah pendobolan itu pada dasarnya masyarakat Indonesia masih percaya dan mengagumi pendobolan bank. Ya iya, itu makanya tugas kita adalah menjelaskan seperti Kiai Imad bahwa ini dobol. Kita nggak boleh menyalahkan masyarakat yang tidak paham. Tidak boleh, misalnya TJ ini bodoh, nggak paham. Kita nggak boleh menyalahkan TJ karena dia nggak paham. Kita yang punya ilmu, kita yang ngaku guru, kita yang ngaku ulama, kasih paham ke mereka yang tidak paham. Contoh anak kecil, bermain api. Dia nggak tahu efek main api itu kebakar begini, nggak tahu. Kita ajarin dia, nak jangan main dekat api. Bahaya. Bukan kita menyalahkan anak kecil, kemudian kita gantung dia kepala ke bawah, kemudian kita sebat pakai cemeti. Enggak. Kita ajarin dulu. Kenapa? Harus ada aturan dulu. Baru boleh kita hukum, baru boleh kita vonis. Kalau nggak ada aturan gimana? Kita mau melihat orang melawan aturan atau tidak. Orang yang tidak tahu tidak jatuh hukum. Kalau udah tahu jatuh karena dia melanggar, jadi dosa segala macam. Makanya tugas kita adalah mengingatkan saudara kita. Semampu kita, TIJ, bodoh kok berani ngajarin orang. Saya nggak pernah ngajarin orang. Tapi mengajak orang-orang untuk berpikir. Walaupun dibolehkan, walaupun cuma satu ayat yang kita tahu, kita dibolehkan untuk mengajarkan. Yang satu ayat yang kita tahu itu aja. Hati-hati bang, 20 tahun gantungan. Sepertinya akan kebalik, yang kegantung bukan saya. Yang punya gantungan itu akan digantung kayaknya. Ya kan? Udah ditegur itu sama sesama mereka itu. Terus sama kadal. Gara-gara kau, gara-gara antum, gara-gara lu. Bukan gara-gara antum kalau di belakang. Gara-gara lu. Gara-gara lu si TJ semakin jadi-jadi katanya. Gara-gara lu joblosin TJ ke penjara makin parah dia. Dulu dia kagak berani nyerang-nyerang kita orang. Gara-gara lu. Aldo disalahin, si Alwi disalahin. Si Kumar nggak terlalu dianggap. Ya, si Cerel juga nggak terlalu dianggap. Si Cerel pernah ditanyain, tapi nggak jujur dia. Dia bilang Bung Lubis nyerang dia gara-gara terpengaruh dengan TIJ. Emang Bung Lubis masih bocil, memang Bung Lubis kayak kalian, gampang terpengaruh. Mimik wajahmu emang ngeselin bang. Pasti para Habib sakit hati. Orang yang membiasakan dirinya dalam keadaan sakit hati, bahaya itu. Akan menjadi penyakit. Baik secara jasmani maupun rohani. Maka jangan tanamkan kebencian dan apalagi sakit hati di dalam hati Anda. Jangan. Obati itu. Obat hati ingat Allah. Obat hati ingat Allah. Obat susah piasan benah. Ya. Iya. Ngeselin sih emang. Memang harus seperti ini, saudara. Saya belajar dari Rizik bertahun-tahun. Cara bikin orang sakit hati. Ngerostingnya seperti ini. Seorang pribadinya misalnya. Itu Rizik yang ngajarin.
Jokodok misalnya, kayak bocil. Saya pikir kalau ngomong di publik itu kita udah dewasa, pakai kata-kata Jokowi, Jokodok, Jokowi, Jokodok. Itu anak kecil. Iqbal, 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 Iqbal. Kan mereka sering komen, Iqbal. Itu gaya ledekan anak kecil. Sebenarnya bagi saya nggak ngaruh. Tapi bagi mereka ngaruh karena mereka bocil. Casingnya udah tua. Isinya bocil. Ya. iPhone perangkat Nexian, casing iPhone perangkat Nexian, di luar mulia, di dalam bahaya. Tai J, mereka pikir saya sakit dengan kata-kata itu, malah saya tulis sendiri, saya bantu, nggak ngaruh. Lagi bahas nasab, malah bahas si Imat begini, si Imat begitu, si Imat begini, si Imat begitu. Dari mana si Imat bisa tahu tentang masalah ini? Sedangkan dia dulu mantan FPI. Pernah bergabung dengan Habib, kata mereka. Salah lagi. Justru karena Kiai Imat pernah bergabung dengan FPI, beliau tahu kelemahannya di mana. Kedobolan di mana. Salah itu konsep. Contoh Bung Lubis. Kenapa tahu perilaku kalian? Karena pernah jadi budak. Hah? Kalau seandainya seperti TJ, kok bisa tahu tentang kami? Itu wajar kalian pertanyakan, karena saya nggak pernah jadi budak kalian. Saya nggak pernah jadi bagian dari kalian. Kok TJ bisa tahu gitu? Nah itu wajar dipertanyakan. Kalau Kiai Imat ngapain dipertanyakan? Kan sudah tahu. Kiai Imat pernah mencalonkan diri jadi apa? Jadi bupati. Jadi apa? Saya nggak tahu, entah benar entah enggak itu, entah hoax. Terus si Imat marah karena gagal jadi bupati. Kenapa marah sama kalian? Seharusnya wajar dia kabur dari kalian. Ngapain ini sial terus, apes terus. Jangankan kita mau calonkan diri jadi bupati, yang nyalonin diri jadi presiden aja gara-gara didukung oleh mereka kalah. Nggak percaya kan 2024 buktinya nanti kalah lagi. Rungkat. Di nasab kita rungkat, di presiden kita rungkat. Semuanya kita rungkat. Rungkat semua kali ini. Cuman sisa-sisa budak. Budak yang sudah minum air tali pusat mereka yang masih percaya sama mereka. Ketelan apa air kobokan Habib, makanya gitu. Seringan ngehirup sih. Pintunya sudah tutup. Itu mana? Makanya gua nggak mau ngehirup-hirup. Kalau ketemu mereka biasa aja. Nggak percaya? Tanya sama Kumar, Malui. Ketemu gini aja, kagak. Yang gua cium biasa aja pun. Mak gua, tangan mak gua dulu waktu masih hidup. Bapak gua, udah gitu aja. Halo lagi. Cium tangan. Bukan gini juga, kalian gini cium tangan bapak. Jangan gini. Ya, bukan hidup. Apalagi tangan si Bahar jorok itu, sering garu-garu selangkangan dia. Habis garuk selangkangan kan cium. Ampun, nggak lihat kuku dia. Baru sedap ini. Jadi public figure yang bersih dong, apalagi tangan sering dicium, bau terasi, cium bau ikan asin, ampun. Ya Rob, siapa ini? Saya udah bilang jangan sawer, jangan pernah sawer di channel saya, ya. Nanti ketagihan, saya pun bahagia. Jangan. Kenapa ada saudara-saudara kita di belakang sana yang sakit hati? Nggak boleh. Nggak boleh. Ada saudara-saudara kita yang menunggu rungkat channel TIJ kemarin menganggap bahwa TIJ nggak akan ada yang nonton lagi. Ternyata nonton disawer lagi. Sakit hati mereka. Jangan buka celah untuk membuat saudara kita sakit hati ya ikhwan. Hiburlah saudaramu yang sedang rundung pilu sedih. Karena buku nasab, kitab nasabnya nggak ketemu sampai sekarang. Mentok di buku yang dikeluarin oleh Robitoh Alawiyah.
Sedangkan ketika dipertanyakan Rabithah Alawiyah, referensinya dari mana? Pencatatan nasab dalam buku besarnya bermula dari mana? Kagak bisa jawab. Jangan begitu ya ikhwan. Jangan sawer-sawer saya. Jangan sampai enggak ya. Saya enggak minta loh. Tapi kalau dikasih enggak boleh nolak. Kalau memang saya ngebet banget, pingin ada running tag di sini kayak si Habib Habib Novel Ali Drus. Ada di sini. Untuk bantuan gini lewat, nanti muncul lagi lewat. Pertama lewat air rajah berapa? Lewat nanti donasi, nanti lewat lagi buku karangan anak sendiri. Belum pun kita baca buku dia udah tahu isinya apa. Kagak ada jump scare-nya. Hah? Kagak penasaran kita. Dari awal kita lihat judul aja udah tahu ini spoiler semua nih. Ini kita bisa tebak ke dalam nih. Full spoiler. Bersatu kita. Tapi saya mohon maaf teman-teman, saya kadang-kadang kalian lihat kenapa nggak bersatu dengan fulan, nggak bersatu dengan fulan. Saya sendiri. Kenapa? Saya menghindari pengkhianat. Karena kalau dalam kerumunan itu pasti ada pengkhianatnya. Dari dulu seperti itu. Pasti ada pengkhianat. Dulu saya buat grup khusus WhatsApp sahabat TIJ. Belum apa-apa udah 3 orang masuk penyusup. Semua saya tahu. 3 orang masuk penyusup belum apa-apa. Dia paling kentara jelek-jelekin orang. Padahal penyusup. Jelekin ini, dijelekin itu. Kita nggak ngomongin kejelekan orang lain di belakang ya ikhwan. Di depan ini, depan kamera bisa diakses oleh siapapun. Apalagi orang-orang yang memang udah jelek, nggak kita jelek-jelekkan pun udah jelek. Kalau kalian jelek, ngapain kalian marah, merasa dijelek-jelekin? Kalau kalian nggak punya kemuliaan, ngapain merasa bahwa kemuliaan kalian dijamah orang, diperkosa orang? Jangan. Orang memang nggak punya kehormatan. Orang yang punya kehormatan itu nggak perlu dia buat iklan. Produk laku nggak perlu iklan. Zaman dulu sering ini sebelum laku iklan, sekarang jarang iklannya kan. Produk baru, produk KW butuh iklan. Kalau nggak ada yang nggak laku. Coba kalau nggak bilang datuk kami di dalam darah nggak laku, itu pun sekarang mulai nggak laku. Mana ada orang hebat itu hari ini dia bisa menciptakan sesuatu yang akan dikenang oleh anak cucunya. Sejarah datuk kita hanya kita jadikan sebagai batu loncatan, sebagai pegangan kita. Bahwa datuk kita pernah berhasil dulu seperti ini. Memiliki karakter seperti ini. Udah cukup. Ini nggak punya datuk sendiri, jasa datuk, kita ambil datuk orang. Sudah ada. Tahukah Anda tentang Imam Bonjol? Semua tahu, semua akan menjawab pahlawan. Tahukah Anda siapa nama beliau? Beliau bernama Muhammad Syahabuddin. Syahabuddin itu bin Syihab, saudara. Beliau adalah kakeknya daripada Habib Rizik. Ngapain harus bawa datuk orang lain kalau memang datukmu membanggakan? Kalau kita nih, kamu bukan anak si Anu, kamu bukan susu si Ubed. Kenapa kamu bilang seperti itu? Nggak ada bukti. Nih buktinya. Lu percaya, lu kagak, nih buktinya. Terus sekarang apa ngomongnya? Ngapain lu ngurus nasab orang lain? Nasab lu aja kagak lu urus. Ini nasab Nabi. Kalau nasab babi nggak ngurus kita. Misalnya, saya ini cucu babi, nggak ngurus. Saya ini cucu Senah Hagranyo, nggak ngurus. Tapi ini nasab
manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini. Paham? Kamu keturunan, saya keturunan kerbau. Nggak peduli kita. Nggak ngurus kita. Oh iya, kamu keturunan kerbau keberapa? Kerbau ke-29, 28, 39. Bapaknya keturunan kerbau yang ke-33 misalnya. Misal. Kan kita nggak ngurus. Mau salah kayak mau kita nggak ngurus. Tapi kalau udah ngaku cucu Nabi, itu perlu dipertanyakan. Karena nanti akan kemana-mana, melebar. Sampai mereka buat syariat versi mereka sendiri. Kalau nggak cinta kepada mereka, kita nggak akan masuk surga. Mencintai mereka adalah kewajiban kita. Cium kaki mereka, cium tangan mereka, jilat pantat mereka. Oh, no! Nyet! Idina khui. Suka. Pantai. Ya kan? Iya, udah ngaku cucu Nabi, ngaku darah suci Nabi mengalir dalam tubuh kami, nggak ada bukti. Dimintai bukti pucat. Mana kitab sejaman pucat. Tes DNA, haram. Waktu kemarin, sebelum ini muncul Kiai Imad, sebelum ada pembahasan nasab, ada orang ngaku sebagai keturunan Nabi. Didatangi rame-rame. Mana kitab, mana buktinya, mana manuskrip, mana tes DNA, mana ini, mana itu. Giliran mereka sendiri balik lagi ceritanya. Haram tes DNA. Waktu ada orang yang ngurus, ya, yang ngurus ke Robitoh terkait dia pingin dicatat di lembaga Robitoh. Apa syaratnya? Punya kitab, manuskrip, sejaman, tes DNA sebagai pelengkap. Kata Rizik. Makanya Rizik nggak pernah nyenggol soal tes DNA. Pernah kalian dengar Rizik bahas tes DNA itu haram, tes DNA itu nggak boleh? Mungkin nanti setelah nonton live ini ya, biar nggak gago. Nggak pernah dia nyenggol tes DNA. Si Anif disuruh. Kenapa? Dia kemakan tainya sendiri. Rizik udah berak. Ketika udah diberak, lupa dia. Ternyata ini adalah senjata makan tuan. Ya kan? Senjata makan tuan. Udah disuruh Hanif lap tai papa. Tai abah, tolong lap. Si Hanif pun nggak nurut kali dia. Baik bapak mertua, saya lap tai bapak. Ya Allah, 1433 yang nonton. Jangan nonton, jangan banyak-banyak, jangan banyak. Turunin lagi, kasihan nanti ada yang gosong di belakang. Ini Habib ada yang nobar juga. Ngapain nonton kalau nggak komen? Ya Rob, parah ini. Komen lah Habib. Komen lah. Sebuah kehormatan. Sampai di channel Wahabi, channel Syiah, channel PKI, channel pembenci ulama, pembenci cucu Nabi. Komplit lah saya. Komenlah. Berikan sedikit tausiah kepada kita semua yang ada di sini, Bib. Tolong. Kalau nggak tahu malu. Mereka pikir ketika channel TEJ rungkat, ini nggak bakal ada nonton lagi nih. Soalnya subscribernya dikit nih. Ternyata lebih banyak yang ini daripada malam-malam sebelumnya paling banyak 1000, kadang 900, kadang 400. Ini udah kemarin malam sampai 2000. Apa nggak panik? Panik lah. Kalau pingin mendiamkan TIJ, pisahkan dia antara ruh, nyawa, dan jasadnya. Pasang nisan di kepala dan nisan di kaki, baru selesai. Atau cor TIJ dalam drum. Sumbat mulutnya pakai semen, baru bungkem. Kalau masih hidup, hilang channel satu, kita bikin channel lain. Apa susah? Emangnya bini meninggal satu kita langsung bisa nikahin lagi? Nggak bisa ya Juan. Bini gua nonton nih, harus ngomong seperti itu. Ya.
Tiba-tiba bini kita meninggal. Enggak mungkin lah TIJ langsung nikah lagi. Enggak lah. Hah? Enggak mungkin enggak. Belum pun dia mati udah ada lain. Apa ini? Ngapain? TIJ juga butuh makan buat keluarganya. Hasil tani aja nggak cukup. Bukan bang, hasil tani saya itu lebih dari cukup untuk saya sendiri. Kalau untuk anak istri saya, gaji istri saya besar. Karena tinggal di luar negeri bang, bukan tinggal di Indonesia. Kadang-kadang untuk modal saya bertani juga dikirim dari sana bang. Kadang-kadang uang dari beasiswa anak saya pun kadang-kadang dibagi sama saya. Bukan saya yang ngirim ke mereka, tapi sebagai seorang yang bertanggung jawab, walaupun cuman recehan saya kirim. Sebagai syarat, saya bertanggung jawab untuk keluarga. Saya kirim keluar sana. Walaupun hanya bisa beli satu pampers buat bini, nggak apa-apa. Satu permen dapat buat anak saya, nggak apa-apa. Tapi itu tanggung jawab untuk makan mereka, untuk hidup mereka, untuk rumah, untuk air, untuk api, untuk semuanya. Alhamdulillah bang, nggak sulit. Lagian pun dapat beasiswa. Lagian pun istri saya kerja. Ada juga yang masih kuliah bang. Mereka kuliah dapat beasiswa juga. Apa yang saya pikirkan? Apa lagi? Cuat. Emang lu? Jangan begitu bang. Ya, jangan samakan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Rahasianya apa TIJ? Rahasianya adalah bersyukur. Jangan tinggalkan tanggung jawabmu. Lu pikir gua Habib? Mau beli susu anak aja harus dawir. Assalamualaikum bang, Masya Allah antum luar biasa. Guru ana, para habaib juga pernah berkata bahwa antum adalah sosok yang sangat luar biasa. Padahal ngarang. Ujung-ujung habis ngarang, ada duit abang 300.000 bang. Ada Bib, kenapa? Nih si Umar belum minum susu udah 2 minggu. Oh ya, selama ini jadi minum apa? Saya kasih Carnation. Carnation itu bukan susu Bib, itu krim. Jangan dikasih itu ya. Ntar saya, mana nomor rekeningnya? Udah, rekening biniannya aja ya. Ya. Atas nama siapa? Atas nama itu. Siapa namanya? Ananda Pradita. Oh, Ananda Pradita itu bini entuk. Iya. Oh, dia Ahwal ya? Ahwal. Itu misal. Contoh. Terima kasih Aceh Selatan, jangan dukung saya. Ya, Zahralun yang di Aceh, jangan dukung saya. Kita dukung kebenaran kalau ada. Kalau nggak ada, tinggalkan saja. Gitu ya ikhwan. Kalau TJ nggak repot. Soal makan nggak repot. Apalagi tinggal di Aceh. Apalagi di musim-musim maulid seperti ini. Lagi tiduran di rumah. Wah, tiduran kan. Tuk, tuk, tuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soro. Long. Puna, nih ada nasi maulud. Disuruh hantarkan sama imam tadi. Oh, kok bawa sini? Imam mana? Imam besar? Bukan, imam masjid. Oh, bawa sini. Boro-boro imam besar ngasih ke kita. Gitu ya ikhwan. Rahasia dapat istri banyak. Istri bukan dapat bang, lamar bang. Istri dapat. Emang lonte? Cari, lamar, nikahi, kasih mahar banyak-banyak. Bukan nyari murah. Semakin tinggi mahar, kita yang ngasih mahar. Tanya mamanya, bapaknya, berapa maharnya pak? Supaya saya sanggup. Kalau di Aceh kan pakai emas.
Satu manyam emas itu sekitar 3,5 gram. Nah, 3,5 gram satu manyam. Dibilang 10 manyam, udah 15 jadi. Karena bukan beli. Kalau beli kita kurangi harganya. Udah 9 sekian manyam. 9. Jangan. Kita naikkan lagi. Kenapa? Itu pakaian kita, itu kita hargai. Bukan kita beli. Nah, berapa? 500.000? Pak, 4,5 bisa? Jangan. Tambahin. Walaupun maharnya dikasih sama dia. Ini bang, lamar aku bang ya ini. Nanti kita bayar itu. Ini pakai dulu uangnya buat beli emas bang. Yang penting kita nikah. Jangan ditolak, tapi jangan ribut. Ambil dulu emasnya, ambil dulu uang dia, nanti ada rezeki ganti. Nah. Oh, ini ada sahabat TIJ 50-50 nih. 50 budak, 50 sahabat saya nih, abang ini. Kalau beliau seperti itu keras, tegas, aku sangat setuju karena harus ada seperti itu sama penguasa, bang. Seperti itu gimana? Hasilnya apa? Hah? Hasilnya apa? Keras. Cuman keras casingnya, dalamnya lembek, jangan, bang. Nah, nanti dijitak, kita dizolimi. Kriminalisasi ulama, itu licik, bang. Becek itu, nggak bisa pakai. Ada ditembakin, kita dibantai saudara. Jangan seperti itu. Kalau memang pejuang, apapun resikonya kita sanggupi, ya kan? Iya, ini bertahun-tahun ngaku pejuang, ngaku orang keras melawan pemerintah, apapun nggak ada kebijakan yang berubah. Atas koar-koar dia nggak ada. Yang ada orang makin susah. Jadi ada skenarium, bang. Skenarium itu seperti ini dalam sebuah politik, alur politik. Ada yang menjadi lawan, ada yang menjadi kawan. Itu untuk menarik simpati, untuk mengalihkan satu persoalan yang sedang dihadapi oleh rakyat. Ada Habib lembek, ada Habib keras. Dulu kalau kita main-main di kasino, bukan Indro ya, kasino, itu kita bagi tim, yang satu di pihak lawan, yang satu di pihak kita. Walaupun kita tumbang, nggak akan habis duit kita. Ada pemegang ini, ada yang bawa pulang nih sebagai pemenang. Jadi kita nggak perlu jalan kaki pulang, masih bisa buat naik taksi, gitu bang. Nah, itu harus dipahami. Itu saya buat seperti detail ya, biar paham. Biar paham. Contoh nih, ada Habib dukung Pak Jokowi, ada Habib dukung yang rivalnya misalnya. Menang ini dia ada, menang ini dia ada. Keuntungan untuk klannya, keuntungan untuk kelompoknya. Itu harus dipahami. Ya, jangan terlalu lugu kita. Ya, bertahun-tahun kita diajarkan oleh situasi, oleh sistem, harus paham. Misalnya gini nanti, ya, misalnya gini nanti, TIJ dukung Pak Ganjar sebagai presiden misal, kemudian Bung Lubis dukung Bapak Prabowo, terus Pak Anies siapa yang dukung? Nggak lewat. Udah ya, udah. Bung Lubis dukung Prabowo, saya dukung Pak Ganjar. Ini kita debat nih sama Bung Lubis nih, ribut sama Bung Lubis nih, ribut. Begitu menang salah satu, misalnya menang Pak Ganjar. Bung, tenang, lulus kita nanti. Proyek mana? Udah satu. Oh, kebetulan menang Pak Prabowo gitu. Bang TJ, sabar. Udah nih. Semua udah dalam genggaman.
Proyek ini nanti ya, tapi jangan nampak-nampak. Ah, itu. Paham nggak? Terus Pak Anies mana, Pak? Enggak. Putaran 1 aja udah kelepek-kelepek kalau didukung sama Rizik. Nggak percaya kalian? Ambil golok, cari pohon yang kira-kira umurnya kuat depan rumah, tandain di situ. Tebas di situ sekali, habis itu cabut parang goloknya, bawa pulang ke rumah. Nanti setelah pemilu lihat, setelah diumumkan pemenang pemilu, nanti lihat bekas tanda itu. Omongan TJ. Akan menang siapapun yang didukung oleh Rizik. Doanya doa bala, bukan doa laba. Ya Rob, hancurkan sehancur-hancurnya. Ketika bala diturunkan, bukan lawanmu yang kena, kau pun kena. Makanya jangan doakan bala untuk saudara-saudaramu. Ya Rob, hancurkan sehancur-hancurnya. Tiba-tiba ketika ingin menghancurkan orang yang menurut dia lawan dia, diturunkanlah tsunami misalnya. Rumah dia yang diangkut duluan. Makanya wali di tempat kita, ulama di tempat kita tidak pernah mendoakan bala. Yang pertama, dia merasa bahwa negeri ini adalah negerinya, bukan negeri orang lain. Mbak Duta. Akhirnya kualat. Bertubi-tubi sial si Rizik. Pertama, ormasnya dibubarkan. Kedua, anak buahnya dibunuh. Ketiga, nasabnya dicongkel. Keempat, diolok-olokin sama petani kampung kayak gua. Nggak ada harga diri depan gua, nggak ada. Kita melihat harga diri seseorang bukan seberapa kaya dia, bukan seberapa tampan dia, seberapa berakhlak dia, seberapa pinter dia berilmu. Ilmu kalau cuma bisa ngafal tapi tidak bisa mempraktikkan dalam kehidupan, halu itu semua, kagak ada. Sia-sia. Nah, itu setan iblis saja lebih pinter dari kita. Mbak Duta. Ya Bang Duta di sini lanjut kita lanjut. Udah komen dak. Ramein. Ya Rob, 1439 orang. Apa nggak panik belakang sana? Apa nggak panik? Jangan. Kalau habis nonton TJ nanti lihat TJ rame nonton ya budak Habib. Kalau nonton TJ jangan langsung mandi ya. Takutnya stroke nanti. Jangan langsung mandi, pelan-pelan basahin dulu kaki, cuci muka dulu ya. Pelan-pelan baru mandi. Atau kalau bisa air panas ya. Kalau langsung dingin nanti keluar asap gitu. Yang hobi bala, hobi mubanghala. Yang hobi bala, hobi mubanghala. Oh jangan begitulah, nggak enak sama Rizik. Ya habibana, Habib Rizik Syihab. Ya Syekhona Imamul Rungkat. Imam Rungkat. Sakit sekali. Sakitnya minta ampun. Di sini, semua sakit. Lagi asik-asik. Teriak-teriak cucu Nabi malah ketahuan dobol ya kawan. Ketahuan bohongan. Untung ada Kiai Imad. Disambar Kiai Imad sama TIJ, langsung si Bahar jadi berubah sekarang. Yang dulu biasa perang, sekarang malah belusukan ke hutan. Belusukan ke pantai. Nggak nanggung-nanggung. Dia ke pantai, langsung ikan paus di bawah. Kalian lihat foto dia bersama ikan paus di pantai.
Kalau orang nggak mungkin. Kenapa? Itu usernya, auratnya nampak. Pusarnya nampak. Nggak mungkin lah seorang cucu Nabi memamerkan aurat orang lain di sampingnya untuk tujuan nunjukin ginsu. Ayo semuanya. Ya Habibana, ya Habibana, Habib Rizik Syihab. Ya Syekhona, ya Syekhona, Imamul Rungkat. Antum dobol. Aduh. Antum cebol. Antum karbol. Aduh, gua mau lihat kualat gimana. Kalau masuk ke Polda itu bukan kualat. Bukan. Ya. Bukan kualat itu. Nah, kualat misalnya tiba-tiba TIJ, oh. Tiba-tiba TIJ, apa kalau mereka tsunami ya kualat. Kalau gua bukan, itu menurut gua bencana alam itu ya, bukan kualat. TIJ cuma channel Rungkat, ini nasab Rungkat. Aduh. Bagi mereka wali, bagi gua sampah. Aduh. Bagi mereka waliullah katanya si Rizik, bagi gua sampah. Lebih parah mana mulut TIJ dengan Abu Janda kalian itu? Jangan kau sama-samakan, beda level. Ya. Beda. Lebih parah mana? Ini ada sahabat TIJ 50-50 lagi nih. Abang aja sesama rakyat yang tak seberapa kuat dipengaruh bisa tegas karena apalagi sama penguasa, Bang. Penguasa itu bukan dicaci maki, tapi dikritisi apabila ada kebijakannya yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, ya ikhwan. Bukan caci maki. Caci maki itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak mengantarkan kita kepada diskusi. Kamu kan nggak tahu TIJ bagaimana mainnya. Ketika saya ingin mengkritik pemerintah, zaman sekarang enak sekali, ada website. Kita bisa mengirimkan surat, bahkan bisa membuat surat terbuka nih melalui konten. Masih ingat kalian waktu saya bahas masalah PPKM waktu itu? Nggak perlu turun ke jalan. Ada cara-cara bagus. Kalau nggak diwujudkan, ancam dikit. Nah, kalian kan nggak tahu itu kan? Nggak tahu cara itu, ancam dikit. Jangan ngancam orang lemah. Cuman kowar-kowar di depan budak, bukan di depan orangnya. Itu namanya ghibah. Langsung ke orangnya ngomong. Kita tulis surat. Jangan sampai ini saya bocorin ya, Pak. Oke. Misal ya. Oke, nanti akan kita pertimbangkan. Baik. Main cantik lah. Sebelum kamu ngapel pacarmu, cari dulu kelemahan calon mertuamu yang nggak setuju sama kamu. Dia ada main nggak sama cewek lain? Cari dulu, fotoin apa. Nanti kalau kamu jemput anaknya nggak dikasih, Pak. Boleh nggak? Boleh nggak saya ajak keluar jalan-jalan malam ini? Boleh, silakan. Dari mana fotonya? Nggak perlu tahu, pokoknya boleh nggak? Boleh, tapi jangan telat pulangnya ya. Gitu mainnya zaman sekarang, bro. Ini ngancam kagak jelas. Saya akan kepung istana. Akan gulingkan Jokowi. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Guling-guling 2 periode. 2 periode itu, 1 periode 5 tahun, 2 periode 10 tahun. Rungkat. Rungkat. Oh, nggak peduli dia TIJ kalau kita telepon presiden, kalau kita telepon pejabat. Karena kalian nggak dianggap. Coba bikin dianggap.
Bukannya takut gara-gara banyak pendukung, nggak takut sama sekali, apalagi kalah pemilu. Kekuatan kalian diukur oleh lawan. Kita didukung oleh jutaan umat muslim. Saya adalah imamul ummah. Pemilu kalah. Di situ orang ngukur kekuatanmu. Bagaimana dia didukung oleh umat Islam yang notabene-nya Indonesia ini adalah mayoritasnya muslim. Kok nggak menang pemilu? Kemudian difitnah, curang, semakin ketahuan. Makanya jangan pernah memfitnah musuhmu ataupun lawanmu. Saat kau fitnah ketahuan kekuatanmu. Cuma modal fitnah. Ya kan? Oh, fitnah apa TJ? Dulu waktu pemilu itu kardus dijadikan sebagai kotak suara. Kalau lu memang punya power, kenapa nggak ganti pakai kayu jati? Atau pakai apa misalnya, emas yang turun dari langit? Kan punya kekuatan. Ini zaman teknologi. Ya, bukan zaman kuda gigit besi. Informasi bisa tersebar lewat udara, lewat angin, lewat kabel. Gampang. Website pemerintah tersebar di mana-mana. Kalau pingin cari uang, koar-koar, itu kan tindakan anak kecil. Sudah deh. Walaupun kita bukan ustadz, walaupun kita bukan kiai, wajib mendukung Palestina. Nggak perlu kau bilang pun, kita udah tahu. Nggak perlu kalian. Ngapain kalian itu? Di Aceh ini, ya 99% mendukung Palestina tanpa ada kalian. Semenjak zaman Yasir Arafat dulu. Terus manfaat kalian apa? Koar-koar gitu. Cara melakukan malam pertama seperti ini. Nggak perlu kalian ajarin lah bapak kalian itu gimana ngentot. Nih gua kasih tahu sama kalian. Jangan kau ajarin bapak kau bikin anak. Syariat Islam begini, syariat Islam. Kita di sini diberlakukan perda syariat Islam. Nggak perlu kalian koar-koar. Rizik Bahar. Kalian apa? Cuman jalan-jalan dari Tugu Monas ke Patung Kuda. Apa hasilnya? Cuan dari budak. Budak dapat banyak. Manfaat untuk agama apa? Kagak ada. Yang ada orang mengklaim agama kita seperti itu. Dikit-dikit hancurkan sehancur-hancurnya. Ini ada budak masuk. Otak kosong aja berani live wak-wak. Otak kosong aja berani live. Masa lu otak yang berisi kagak berani live? Cuman berani kolom komentar doang. Dong. Buat channel YouTube live. Gua aja yang otak kosong berani live. Dong. Buat konten, buat channel YouTube, angkat senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami himbau kepada seluruh pengikut daripada Imam Bongsor bahwasanya ada seseorang yang sangat mengganggu sekali perjuangan kita. Halal darahnya, wajib kita basmi. Takbir, sudah coba. Gua mau lihat. Kalau ada senjata api, tembak lagi ke atas. Dor. Coba, kalau lu punya biji. Coba, punya biji nggak? Ya junudallah, sirulil amar, fi sabilillah, yunsurnar rahman. Hancurkan TIJ, sehancur-hancurnya, ayo. Suruh doa sama Rizik. Doa, supaya TIJ dihancurkan sehancur-hancurnya. Coba lihat, perut dia apa perut gua yang meledak? Kembung angin dia langsung. Suruh mubahalah tunggal. Mubahalah tunggal dia kan pinter tuh, pencetus mubahalah tunggal di Indonesia. Suruh mubahalah. Coba. Budak udah kagak laku. 2023 budak pada salah kaku. Biasanya kalau ada channel begini nyerang Imam Bongsor kan banyak tuh. Abang aja sama orang biasa-biasa
yang nggak begitu kuat dipengaruh selalu tegas, keras, meledek, hehe. Oh berarti si Rizik nggak kuat? Pengaruh Rizik nggak kuat bang? Oh kalau terus saya mau siapa? Jokowi. Jokowi itu nggak kuat bang. Coba sama Rizik aja nggak diladeni. Kenapa? Anak kemarin sore ngapain diladeni? Jembut aja putih, ubanan, otak agak ada. Berarti Rizik nggak kuat lagi ya? Ini ada sahabat TJ 50 budak, 50 sahabat TJ nih, abang 50-50 nih. Berarti si Bahar, si Rizik udah nggak kuat lagi pengaruhnya ya bang? Alhamdulillah dengan adanya Kiai Mat berarti merungkatkan mereka. Saya pikir kuat selama ini dia. Makasih bang informasinya. Cari informasi lagi, kasih tahu nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Rob, 1.519 orang yang nonton. Apa nggak panas tuh? Kalau mau bikin kopi, Bib, siramin aja kemari. Langsung panas, mendidih airnya. Ya? Atau tuangin ke tangan langsung mendidih tuh. Jangan pegang orang samping. Kosong nanti. Medan hadir, salam buat rekan-rekan di Medan. Jangan kita ditololin oleh orang. Mereka hanya cari recehan, bawa isu. Kalau nggak ada isu, nggak ngebul dapurnya. Nyari isu itu. Kita buat organisasi harus ada isu. Kalau nggak ada isu, kita nggak punya kegiatan. Nggak punya uang. Kenapa? Biasanya kalaupun ada funding, kalaupun ada donatur, dia nggak tahu mau ngucurin dana untuk program apa. Jadi harus ada program. Mumpung nih momennya momen perang di Palestina. Oh, perang di Palestina begini begitu, kita nangis-nangis di sini guling-guling kasih duit sama orang. Mending kalau kita kasih ke sana. Macam nggak paham aja kalian. Ada tsunami. Ini ada bencana alam, ada gempa bumi, ada gunung meletus. Kau pikir gratis itu, nampang-nampang di sana, bayar itu. Modal cuma nangis-nangis, yurup, nah udah, ngamuk-ngamuk. Udah, budak yang simpati ngasih duit, nih bib, insyaallah, momen lagi ngasih air celup. Macam nggak tahu kalian orang nyari duit zaman sekarang. Terus mau dibilang terhormat depan kita. Ada bencana, ada musibah orang pokoknya, oh itu lahan untuk mendulang pundi-pundi uang. Nggak percaya tanya sama mereka, gara-gara kemunculan Kiai Imad, kemunculan rekan-rekan semuanya ini yang menentang mereka, yang beda jalur dengan mereka. Dawirnya kurang lancar, tersendat-sendat. Orang udah pada ngerti. Ya, gua ada cerita, cuman nggak mau rasis ya. Dulu ada tetangga kita non muslim. Tahulah siapa yang saya maksud ya. Jadi ketika ada keluarga dia meninggal, kita datang aja pura-pura nangis, dikasih amplop. Kasih amplop. Itu yang mereka praktekin sekarang. Itu ilmu gua dulu waktu masih kecil. Ngapain? Ada Cina mati katanya. Mana tuh? Nangis. Kok Cina sih? Pokoknya begitulah. Datang kita, masih kecil tuh datang. Kita nggak tahu apa-apa tuh, kasih duit, kasih amplop. Makasih adik ya. Nah, itu teknik yang mereka pakai. Kebangkitan PKI, gulingkan Jokowi, ini itu segala macam. Ini Indonesia tidak baik-baik saja. Ini kita sedang dirundung kegalauan. Dari dulu Indonesia seperti itu. Uang nangis. Paham nggak? Paham. Tapi itu uang dari setan untuk iblis. Nggak akan berkah. Dari kesedihan orang lain. Dari duka orang lain.
Cuma nampang doang gitu. Paham? Tobatlah, jangan gitu. Banting tulang, peras keringat, baru jantan. Gaya mewah. Sumber dana ngemis. Siapapun bisa, pengemis terhormat. Coba kalau nggak ada pengemis, kalau nggak ada budak, nggak ada yang ngasih, makan apa? Kalau sekarang kan udah banyak usaha ya, banyak modal udah. Udah paham? Nggak keluar-keluar nggak makan. Mereka mau bilangin ke TIJ nggak keluar-keluar nggak makan. Padahal mereka sendiri mana mau panas-panasan kalau nggak ada cuan. Nah, bullshit. Contoh gini, analisanya begini. Saya nggak mau nerima bantuan dari pemerintah, tapi bantuan terima. Uang recehan dari orang miskin mau mereka. Padahal udah mobil mewah, udah rumahnya mewah, hidupannya serba megah. Nah, masih mau uang dari orang miskin. Bantuan dari pemerintah saya tidak mau. Lebih bagus saya terima recehan dari budak walaupun miskin, walaupun dia dari hasil ngutang. Apa nggak paham itu? Logis itu. Kalau kita imamul ummah, kalau kita jenderal umat Islam, bukan minta sama orang, kita kasih minimal ke pengikut-pengikut kita, ke budak-budak ini dak, ada rezeki sedikit. Ini budak kita lihat belangsak semua. Melongo. Kapan mau merdeka, dak? Taubat. Move on. Sadar. Manfaatkan hari ini untuk membahagiakan keluarga, bukan membahagiakan keluarga orang lain. Keluargamu, anak, istrimu. Ada apa? Ada demo. Demi cucu Rasulullah, anak siap mati. Cucunya nggak terkonfirmasi 550 tahun. Datang, demo. Nggak ada rokok. Teh Yuli, rokok 2 batang teh. Apa? Sampurna. Ji Samsu. Yang kemarin jangan ini dulu ya. Ini masih berjuang untuk kelangsungan umat. Ikut Habibana, cucu Nabi. Doanya ya, teh. Iya. Nah, sabar dulu ya, kita makan mie instan dulu kalian. Papa mau berjuang dulu, mau jihad. Jangan kalian bilang nggak ada. 2 mata gua lihat, sedih sekali gua dalam hati. Kita mau berjihad, nak. Makan mie instan dulu ya. Nanti insya Allah kalau rezim ini berhasil kita gulingkan, insya Allah kita akan semakin melarat. Jangan bilang kagak. Udah hafal kita. Agama adalah lahan yang sangat cocok hari ini dimanfaatkan oleh penipu-penipu, pelacur-pelacur agama untuk menipu umat. Makanya awam boleh, tapi jangan tolol. Bodoh boleh, jangan mau dibodohi. Agama itu tidak akan menyakiti kita. Kalau sakit sama-sama sakit, kalau susah sama-sama susah. Ini yang itu makin kaya, makin senang, kita makin belangsak. Jigong aja dimaharin sampai 10 juta. Padahal kalian buat beli telur sama mie instan aja sampai ngutang. Nggak mikir. Saking kayanya mereka, orang yang kalian kasih uang, orang yang kalian cariin uang dari hasil mengemis, kalian kasih ke mereka, kalian store ke mereka. Mereka jigong aja dijual mahal. Kalian, sendal kalian pun kalian bersihkan, kalian jual belum tentu laku. Ingat nih saudaraku, udah move on, nyari rezeki, fokus untuk anak istri. Perjuangan yang mereka janjikan hanya omongan kosong seperti perut beduk, nggak ada isi. Bertahun-tahun cuma gitu-gitu doang. Tahun ini kalah lagi pemilu. Apa yang mau diharapkan? Kowar-kowar pinggir jalan. Tidur di masjid, sholat di jalan.
Udah hebat sekali. Singa Allah. Masa singa Allah tidur di masjid, sholat di jalan? Makmurkan masjid lah. Bukan ngences di masjid. Mikir. Orang kayak gitu kalian percaya? Nah, kalau kita nggak percaya ngamuk-ngamuk. Kenapa ngamuk? Bakul nasi mereng. Bakul nasi udah mulai mereng nih gara-gara kemunculan Kiai Imad, kemunculan TIJ Bung Lubis dan rekan-rekan lain. Nah, itu bahkan makam dijadikan alat ngemis. Makam dijadikan alat ngemis. Enak sekali mereka kan, pasang batu nisan, pala sama kaki, uang ngalir sendiri. Terus dibilang garomah. Kita masih hidup aja nggak bisa menghasilkan uang. Mereka makam kosong aja, bukan makam orang mati, makam kosong aja. Ataupun makam orang mati, datuk mereka udah mati pun bisa ngasilin uang. Bisa ngasilin uang, datuk mereka udah mati. Nah, kalian yang hidup nggak bisa ngasilin uang. Malah diperas kalian lagi. Antum kalau nggak nyetor ini gimana? Nggak dapat berkah, su'ul adab. Antum re-upload video kami, nggak minta izin. Begitu minta izin berapa? Royaltinya bayar. Itu orang yang kalian andalkan ingin menjadi sosok yang membela umat. Video si Bahar di-upload sama anak Kalimantan. Di-re-upload. Bukannya senang dia ada yang re-upload, bukannya menganggap bahwa ini ada manfaat dia gitu. Dari video dia bisa dapat cuan lah nih. Buat hari-hari dia. Malah diminta royalti lebih besar daripada pendapatan. Akhirnya dihapus semua videonya itu. Saking menjajah itu mental-mental Belanda. Mental-mental penjajah di masa dulu tuh. Istilah kami di sini mental gabus. Kalian tahu gabus spons? Bukan spong ya, spons. Masukin ke air kalau udah kering. Diperas. Nyari lagi mana ada air lagi, masukin lagi. Nah, diserap, peras, ditumpuk di rumah dia. Dia ada kolam renang di rumahnya, kita buat minum aja susah. Mikir, bangsaku, rakyatku semuanya mikir kalian. Mikir. Tiap hari kita bangsa Indonesia gemari Pahloh Jinawi. Tanahku sewa, airku beli. Itu maksudnya. Aku selalu dukung cara beliau yang tegas dan lantang kepada penguasa seperti abang tegas lantang kepada heheo. Hai, datuk mereka itu waktu benar-benar penguasa dolim penjajah Belanda itu jadi PNS. Yang seharusnya itu yang perlu digitukan seperti Sirijik sekarang kebalik. Yang penjajah diklaim sebagai bangsa yang sah, pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah dibilang togut, dibilang dolim. Kalau dolim bang, kalau Pak Jokowi dolim udah mati dari kemarin itu Sirijik sama si Bahar. Contohnya di Orde Baru. Orde Baru itu dolim bang. Mana Habib di Orde Baru yang kowar-kowar, berani kowar-kowar menantang kebijakan Orde Baru? Karena mereka wataknya penjilat, waktu Orde Baru mereka menyelinap. Jadi kacungnya, jadi jongos Orde Baru. Paham? Ini gua pertegas lagi. Tapi di Aceh ada. Ulama yang menentang kebijakan Orde Baru ada di Aceh. Diklaim GPK, diklaim separatis waktu itu. Sampai dibunuh, padahal ulama untuk mengajak umat untuk melawan kebijakan yang sifatnya adalah dolim. Aku selalu dukung cara beliau yang bukan tegas bang, ngegas itu. Kalau tegas itu fokusnya jelas. Apa fokusnya? Ingin memenangkan pemilu. Jelaskan itu. Produk kita yang paling bagus, jelaskan produk kita bagus, fungsinya bisa seperti ini, bisa buat coli, bisa buat VCS misalnya, di kamar mandi misalnya. Ini produknya mutakhir gitu. Bukan, produk dia nggak bagus, produk itu nggak bener, itu partai setan, ini partai Tuhan. Ujung-ujungnya malu sendiri.
Yang diklaim partai setan itu yang menang. Yang diklaim partai Tuhan 2 periode kalah. Itu di situ kita gunakan nalar. Yang mana tegas, yang mana ngegas. Ya, keras yang tegas dengan keras yang salah pola makan beda, Bang. Hah? Walaupun keras tapi ngambang. Itu tai, Bang. Tuh, Bang. Ya. Udah padat, keras, berat, ngambang lagi. Nggak jelas sampai sekarang masih ngambang. KM 50 yang katanya anak buahnya itu jadi korban pelanggaran HAM berat. Mana? Gulingkan Jokowi mana? Kalau Jokowi menang siap pimpin perang, mana? Kebangkitan PKI mana? Kemunculan intelijen hitam mana? Padahal lambe hitam yang muncul. Salah ramalannya. Salah. Mana? Gitu Bang 50-50. Abang nggak suka saya bahas si Rizik Syihab kan? Saya tahu, nggak masalah. Itu hak antum. Hak antum. Saya apa? Kewajiban saya membahas tentang ini. Hati-hati, yang tegas dengan yang keras tapi ngambang beda. Tegas itu nggak perlu keras. Dan tidak semua yang keras itu tegas. Paham? Besok ambil ini bawa ke sana. Tapi nggak ada tapi. Besok bawa ini. Itu tegas. Insya Allah tahun ini kita menangkan pemilu. Nggak banyak cerita. Ini kita menangkan pemilu. Ya. Sampaikan kepada umat, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Yang salah rungkatkan, walaupun dia teman kita. Itu tegas. Walaupun dia teman kita, saudara kita, klan kita, itu salah dia. Itu tegas. Itu tegas. Tapi kalau cuman lihat, ini rival kita, lawan kita, musuh kita, buat fitnah sekaligus. Itu ngegas. Orang tegas biasanya bijak. Ada sisi lemahnya dia. Masya Allah, walaupun dia salah, kita maafkan dia lah, walaupun dia musuh kita. Sebagai manusia. Si Rizik nggak ada jiwa kepemimpinan. Tegas itu bagian daripada jiwa kepemimpinan, sedangkan yang gua lihat itu ngegas mereka, keluar-keluar kagak jelas. Ngegas, si Bahar apalagi. Selamat malam. Untuk Bapak yang selama ini sering dihina, saya tahu Anda ada di sini. Insya Allah. Dikit-dikit wali, dikit-dikit wali. Ditakuti kita dengan kebohongan, kedustaan. Nggak ada format. Ini wali, itu wali, ini wali. Ya kan? Sekali lagi, mumpung orangnya ada di sini ya, di sekitar ini ada nih. Mumpung ada orangnya nih. Pak, dulu Bapak dibilang suruh buka celana Bapak. Katanya ada mens. Lihat ada darah mens gak? Ini saya balas nih Pak. Bahar, Rizik, coba cek celana kalian. Masih ada biji pelernya apa enggak? Atau itil. Coba. Sudah saya balas. Sudah berkali-kali pun saya balas. Camkan kata-kata saya malam ini, bahwasanya siapapun yang didukung oleh Rizik, rungkat, kagak akan menang. Oke, sama-sama Pak. Lanjutkan. Kerja, bukan dawir.
Apa? Aku selalu dukung beliau yang selalu tegas lantang kepada para penguasa seperti Bang TJ. Kita nggak perlu lantang kepada penguasa ya ikhwan. Kalau kinerjanya bagus ngapain lantang? Bukan lantang kepada penguasa, kita lantang terhadap kebijakan penguasa yang tidak pro rakyat. Bukan sisi pribadinya kita serang. Bukan. Kalau pemerintah bagus, manfaat ada, apa yang kita tantang? Apa yang kita serang? Kalau bukan nyari makan, biar gua dianggap pahlawan nih. Kan nampak dari bahasa Bahar, belum ada satu orang pun yang berani ngancam presiden katanya. Ada Bahar bin Smith berani menantang presiden, mengancam presiden, habis itu masuk penjara. Siapapun berani kayak gitu. Kalau orang berani ngancam presiden nggak masuk penjara, TJ pun berani kayak gitu, tapi ujung-ujungnya masuk penjara, ngapain? Negara kecolongan yang nyolong ya mereka. Ngapain? Contoh nih, ini nggak usah jauh lah. Rizik kalau jadi presiden gimana? Tenang nggak hidup kalian? Belum jadi presiden aja udah sok berkuasa. Bahar belum jadi apa-apa udah ngaku sendiri jenderal umat Islam, udah monopoli. Oh gini, begitu. Belum jadi apa-apa. Coba kalau jadi apa-apa. Emang nggak akan jadi apa-apa. Ada datuk-datuk dipersekusi. Bayangkan kalau mereka jadi itu. Wah? Waduh. Hancur-hancuran kita. Orang sange kalian percaya. Udah hampir 2 jam ya ikhwan, udah cukup. Ya Allah, 1625. Ngapain kalian nonton? Ngapain sakit itu, panas dalam mereka. Ngapain kalian? Ajak kawan. Oke, terima kasih teman-teman. Saya ada perlu sebentar, saya izin pamit dulu. Daripada nggak sopan seperti balas chat ya kan. Saya mau telepon langsung aja. Saya izin pamit dulu teman-teman semuanya. Sehat selalu buat kalian, buat Bapak yang ada di sini, spesial buat Bapak malam ini. Salam hormat dari kami. Ya, seperti itu kira-kira. Tidak saya jelaskan di sini. Pokoknya Bapak lah, Bapak saya lah, ya. Makasih. Teman-teman, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, dan juga keberkahan umur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak bermanfaat sama sekali untuk hewan dan tumbuhan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.